Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam adalah umat yang kuat, dan Allah mencintai umat Islam yang kuat. Rasul bersabda, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Hafalkan hadis pendek ini. Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah dicintai oleh Allah. Mukmin yang lemah baik, tapi lebih baik mukmin yang kuat. Lebih dicintai Allah mukmin yang kuat. Apa yang kuat? Semuanya.
kuat ekonominya, kuat akhlaknya, kuat ibadahnya, kuat politiknya, kuat budayanya, kuat sosialnya, kuat ilmunya, kuat teknologinya, kuat manajemen dirinya, apapun kuat. Karena Allah melebihkan umat Islam dengan ilmu dan dengan iman dan amal saleh mereka. Apapun yang ada dalam diri kita harus menjadi yang terbaik yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat mungkin kita jatuh, ya. Dan memang demikian sunnatullah. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang melata, yang bernafas, yang diberikan akal, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian untuk mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Inna asyaddal bala minan nas al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling keras dapat musibahnya, orang yang paling berat dapat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Lalu demikian seterusnya dan seterusnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ujian yang Allah berikan. Semakin rendah keimanan seseorang, semakin lemah ujian yang Allah berikan. Demikian dalam kampus kita paham, nggak mungkin ujian semester 1 lebih susah daripada semester 5, mustahil. Semakin tinggi tingkatnya, semakin berat ujiannya. Rasulullah ketika hijrah dikejar beliau, diincar, ingin dibunuh, bahkan dibuat sayembara. Siapa yang bisa menggal lehernya Muhammad akan diberikan 100 ekor unta. Tapi justru di saat itu Allah menyebut Rasulullah sebagai orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua dalam gua. Siapa mereka berdua? Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dalam kondisi yang gemetar. Kenapa? Karena orang kafir ada di mulut gua. Seandainya mereka lihat sedikit ke bawah, niscaya mereka berdua akan terlihat. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Itu momen pertama ketika Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai orang yang menang, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen berikutnya terjadi perang Badar. Momen berikutnya terjadi perang Uhud. Banyak orang menyangka bahwa dalam perang Uhud Rasul kalah. Sebaliknya, justru dalam perang Uhud Rasul mendapatkan kemenangan yang lebih besar daripada perang Badar. Apa pasalnya? Di perang Badar jumlah kaum muslimin 313 melawan 1000. Selisihnya cuma 700-an kurang. Tapi di perang Uhud 300 kaum muslimin, 1000 pasukan kaum muslimin menghadapi 3000 pasukan kaum kafir Quraisy yang membawa 3000 unta dan ratusan kuda. Selisihnya 2000 lebih. Itu pun di tengah jalan ditikung oleh Abu Sufyan yang melakukan desersi, pembangkangan. Dia provokasi 300 orang untuk kembali ke Madinah. Bayangkan, 1000 orang, 300-nya pulang, putar balik, sepertiga kekurangan. Ibarat permainan sepak bola, 11 pemain, tiba-tiba 4-nya kena kartu merah. Harusnya udah drop itu mental kaum muslimin. Tapi apa kata Rasulullah? Kita lanjut, the show must go on. Ditempatkanlah pasukan pemanah 50 orang di atas bukit Uhud. Untuk apa? Sebagai strategi yang jitu dari Rasulullah. Apa kata Rasul? Jangan kalian turun dari bukit Uhud ini, apapun yang terjadi. Bahkan seandainya kalian melihat kami mati dimakan oleh cabik-cabik oleh burung pemakan bangkai, jangan
ribuan turun dari bukit ini. Di awal peperangan luar biasa, Rasul dan para sahabat begitu semangat. Sampai di awal peperangan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang didesak, mundur mereka, dipukul mundur sampai hampir mereka kalah. Seandainya Khalid bin Walid dengan 100 pasukannya tidak memutari bukit Uhud, karena melihat ada 50 pasukan yang ada di bukit Uhud itu turun, sisa tinggal 7 orang atau 10 orang. Lalu Khalid mengambil alih bukit Uhud itu dan dibantailah 7 orang yang ada di atas dan dibantailah 40 orang lebih yang ada di bawah. Alhasil apa? Rasul menghadapi pasukan yang 2.000-an di depan, lalu pasukan ratusan orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid terdesak Rasulullah Muhammad SAW. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang sangat tampan, dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Lalu setelah membunuh Mus'ab, mereka menyangka telah membunuh Rasul. Mereka katakan, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Bayangkan bagaimana kondisi psikologis para sahabat saat itu. Orang selebar Umar bin Khattab yang sangat berani, dengan lemah lututnya jatuh ke bawah. Rasul sudah mati, lalu untuk apa lagi? Datang seorang sahabat menyampaikan, seandainya berita itu benar, Rasul sudah mati, maka mari kita sambut syahid, kita susul Rasulullah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Rasul masih hidup. Kalau dijadikan tameng hidup, para sahabat rela mati untuk menjaga keselamatan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dibajok di segala macam, sampai akhirnya mereka satu demi satu syahid. Lalu ditebas baju perang Rasulullah sampai robek pipi beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan sampai copot beberapa gigi beliau. Singkat cerita, kaum muslimin akhirnya berkumpul di sekeliling Rasul, dan Rasul membawa pasukan kaum muslimin mundur ke daerah yang sangat menyulitkan untuk diserang. Akhirnya kaum kafir Quraisy menahan diri dan mereka berkemah di malam itu. Rasul memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ketika subuh, mereka semua sholat subuh berjamaah. Padahal dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan, orang yang pergi dalam perang Uhud tidak satupun dari mereka yang kembali kecuali membawa luka bacok di tubuhnya. Berapa banyak luka bacok itu? Minimal 20, dan paling banyak ada yang dapat 80 bacokan. Tapi mereka masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Apa kata Rasul? Setiap kalian bawa kayu bakar, mereka bawa kayu bakar. Semua yang kemarin ikut perang Uhud kembali lagi ke bukit Uhud. Orang munafik yang kemarin mundur dari peperangan, mereka minta izin, saya ikut ya Rasul. Tidak diizinkan. Yang diizinkan hanya orang yang ikut perang Uhud. Singkat cerita, Rasul memerintahkan para sahabat untuk membakar kayu bakar itu di 50 titik. Sampai orang yang kaum kafir Quraisy menyangka kaum muslimin mendapat tambahan bala bantuan. Mereka diperintahkan untuk pakai baju yang baru. Mereka diperintahkan untuk kembali siap sampai di Hamratul Asad, sebuah tempat sekitar 8 km dari pintu gerbang kota Mekah. Rasul mengirim utusan untuk mengatakan, kami tunggu kalian di Hamratul Asad. Apa yang terjadi? Mereka kebingungan. Kok bisa ada orang jumlahnya 700-an, itu pun sudah mati 75, tinggal 625, masih bisa? Apa kata Abu Sufyan selaku pemimpin kaum kafir Quraisy? Kalau begini kita gak bakalan menang. Mereka perang nyari syahid, kita perang nyari hidup. Kita pulang. Apa peristiwa paling memilukan dalam perang Uhud itu? Rasulullah Muhammad SAW melihat sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati beliau. Apa itu? Hindun binti Utbah datang ke medan perang.
Lalu dia tusuk dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib, dia robek perutnya, dia ambil jantungnya, dia kunyah di hadapan Rasulullah yang saat itu melihat apa yang terjadi sambil menunggu untuk mengubur kaum muslimin yang syahid di medan perang. Sakit hati beliau. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 139, Allah katakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih, justru kalianlah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang yang beriman. Maka artinya semua kita harus memandang kemenangan, harus memandang semua ujian yang ada dalam hidup, pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana cara jalan keluarnya? Allah yang paling tahu. Tugas kita adalah memastikan keimanan kita sanggup untuk menghadapi semua ujian itu dan memastikan agar setiap ujian itu kita lalui dengan keyakinan bahwa kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم وسلسل أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.